Shalom, selamat pagi Jemaat GBS Kalvari. Berjumpa kembali kita di ibadah raya. Biarlah yang menikmati kebaikannya Tuhan dan anugerahnya Tuhan sepanjang minggu ini boleh berikan tepuk tangannya. Haleluya, puji nama Tuhan. Kita ada karena anugerahnya Tuhan. Kita ada karena anugerahnya Tuhan. Yang percaya boleh katakan samping kiri kanannya, nikmati kebaikannya Tuhan. Katakan, nikmati kebaikannya Tuhan. Sekali lagi berikan tepuk tangannya. Kita mau masuk dalam hadirat Tuhan. Kita mau naikkan rasa syukur kita di hadapan Tuhan. Haleluya Yesus, terima kasih Bapa. Kau tahu hatiku Tuhan, Kau tahu rinduku, Kau tahu rinduku Tuhan, Kau tahu harapku, Kau tahu mimpiku di tangan-Mu Tuhan. Dalam setiap jalanku, dalam setiap langkahku, dalam setiap langkahku, hanya Kau Tuhan yang ku andalkan menghadapi semua. Yesus, Kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku. Anugerah-Mu
sepanjang hidup kami. Kami rasakan indahnya bersamamu. Terima kasih Tuhan, kami kejar kebaikan-Mu sepanjang hidup kami. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus, Engkau terindah. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus untuk anugerah-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih atas anugerah-Mu. Engkau yang terindah Tuhan, anugerah-Mu yang begitu sempurna yang menyelamatkan kehidupan kami. Hidup kami Tuhan merasa damai berada di dalam Engkau Tuhan. Engkau mengerti setiap hati kami, mengerti atas segala kehidupan kami. Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Engkau begitu luar biasa dalam kehidupan kami Tuhan. Dengan apa kami membalasnya Tuhan Yesus? Sekalian rasa hormat kami, pujian kami. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Kami mengucap syukur untuk kasih-Mu Tuhan. Sepanjang hari, sepanjang waktu Engkau pelihara kehidupan kami Tuhan. Saatnya kami Tuhan datang kepadamu Tuhan. Kami undang hadirat-Mu Tuhan, hadir di tengah-tengah kami, melawat setiap hati kami Tuhan. Kami yang rindu Tuhan, kami ingin Tuhan dipulihkan dalam kehidupan kami Tuhan. Dan kami percaya Tuhan Yesus pada pagi hari ini ada Tuhan pemulihan yang begitu besar dalam kehidupan kami yang Kau nyatakan Tuhan Yesus melalui firman-Mu yang akan Kau taburkan pada pagi hari ini Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus Engkau siapkan setiap hati kami untuk bersorak-sorai memuji Engkau Tuhan Yesus. Biarlah Engkau saja yang dimuliakan, Engkau saja yang termanis ya Tuhan, yang patut kami sembah. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami undang Tuhan Yesus Engkau hadir di tengah-tengah kami. Kami siap untuk meninggikan nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Yang hidupnya merasa dicintai Tuhan, boleh lambaikan tangannya. Puji nama Tuhan. Berikan tepuk tangan yang paling meriah dari Tuhan kita. Biarlah senantiasa kita merasakan kasih-Nya Tuhan, karena Tuhan itu begitu luar biasa. Dia mencintai kita berbeda dengan orang yang mencintai kita seperti kayak orang tua kita yang mencintai kita itu. Cintanya Tuhan Yesus itu lebih daripada itu. Amin. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Mari sama-sama kita naikkan syukur kita. Yang mau loncat-loncat boleh ya. Yang mau tepuk tangan juga boleh. Satu tiga hari, besar cintanya bagiku, sangat besar itu di selangit. Hebat kuasanya bagiku, cintanya besar.
tidak amin, saudaraku. Mungkin saat ini kita tidak tahu ya, kita semua mengalami berbagai banyak persoalan dalam kehidupan kita. Dan biarlah apapun itu yang terjadi dalam kehidupan kita, walaupun kita saat ini sedang berada di jalan yang curam, mungkin kita sedang berada di lembah kekelaman, tapi kita tahu, saudara, Tuhan akan membukakan pintu bagi kita, karena kita percaya kalau Tuhan sudah membukakan pintu, tidak ada satu orang pun yang dapat menghalanginya. Saya merasakan kasih Tuhan begitu nyata dalam kehidupan saya. Banyak persoalan yang saya alami, tetapi Tuhan tetap membuka jalan. Saya percaya Tuhan membuka jalan bagi saya, dan Dia juga akan membuka jalan bagi saudara. Jangan pernah patah semangat. Katakan apa permohonanmu kepada Tuhan saat ini. Tuhan tahu kok apa yang ada dalam hati kita. Tuhan tahu, Dia melihat. Dia bukan Tuhan yang tuli. Imani setiap pujian ini. Biarlah pujian ini memberkati kita semua. Haleluya. Ketika jalanku lalui berputar di padang gurun, Engkaulah yang memelihara
jalan kami Tuhan. Kami tahu Tuhan Engkau membuka jalan bagi kami yang berseru kepadamu Tuhan. Dan kami mau menyatakan itu di dalam kehidupan kami Tuhan. Kami telah usai memuji memuliakan namamu Tuhan. Sebentar kami akan menerima kebenaran dari firman Tuhan. Biarlah Tuhan firman-Mu yang akan Kau tabur Tuhan boleh menguatkan setiap hati kami yang terluka, boleh membuka jalan bagi kami Tuhan. Firman-Mu menjadi pelita dan pedoman bagi kehidupan kami Tuhan. Pakai hamba-Mu Tuhan, pendeta Nathanael yang kami menyampaikan, Kau sembunyikan di belakang salib-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom. Apa kabar saudaraku? Puji Tuhan, aku diberkati. Sekali lagi, apa kabar saudaraku? Puji Tuhan. Lihat kiri kanannya sebelum saudara duduk. Katakan, jangan cuma lihat doang. Katakan gini, aku mengasihimu. Lihat terus ya. Oh, boleh? Boleh. Happy wedding anniversary. Belum ya? Abis paling kenceng, aku mencintaimu. Oh, kayak cinta pertama. Oh, pantesan. Hari ini pakai baju merah, keren, keren. Udah bilang sama istrinya, katakan dengan tulus, istrinya sama suaminya. Ayo, anak-anak sama orang tuanya, teman-teman. Ayo bilang sekali lagi, aku mengasihimu dengan tulus. Silakan duduk. Puji Tuhan, saudaraku. Apa gunanya kita punya keluarga kalau tidak saling mengasihi? Apa gunanya kita punya teman tapi tidak saling mengasihi? Kalau ada maunya aja, ada kasih, ya. Katanya kalau kita punya teman, temannya lagi banyak uang, saling mengasihi. Tapi kalau nggak punya uang, kasihnya luntur, ya. Dan firman Tuhan katakan kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin pada akhir zaman, ya betul. Dan Tuhan juga katakan tinggal ketiga hal ini, apa? Iman, pengharapan, dan kasih. Yang terbesar di antaranya adalah kasih. Jadi kita harus benar-benar mengasihi. Dan kasih itu harus ada dalam kehidupan kita. Ya, jangan sampai redup. Tapi hari ini saya tidak bicara soal kasih, tapi saya akan bicara soal revival. Ya, di undangan elektronik sudah disebarkan tentang revival. Revival itu kebangunan. Ya, kemerdekaan Indonesia terjadi karena adanya revival. Adanya kebangunan bangsa Indonesia yang ingin merdeka, sehingga di tahun 1945 tanggal 17 Agustus Indonesia menyatakan dirinya merdeka. Itu karena adanya revival, ya saudaraku. Tetapi di tahun 1965, kalau saudara pernah dengar, ya, tapi ini saya juga baru dengar ketika saya mempersiapkan firman Tuhan ini. 1965 hampir Indonesia hancur kembali. Itu karena resesi yang begitu besar. Tingkat inflasi pada waktu itu 650%. Kalau yang belajar ekonomi ya. Ini udah hampir bangkrut negara kita. Tahun 1965, saya juga belum lahir. Tetapi pada waktu itu, di tahun yang sama, ada terjadi satu revival kebangunan rohani yang dahsyat. Tetapi terjadinya bukan tiba-tiba global gitu, enggak. Di tahun 1965 itu terjadi kebangunan yang luar biasa di Soe. Soe itu nama kota di Kupang, kota kecil dan berbatasan dengan Timor Leste saat ini. Dan di situ terjadi kuasa Tuhan yang luar biasa. Mujizat yang pernah terjadi di Alkitab itu terjadi di sana, saudara. Orang berjalan di atas air. Air berubah menjadi anggur. Kemudian terjadi banyak mujizat, kesembuhan terjadi yang luar biasa di Soe, saudara. Dan ada multiplikasi makanan. Ya, karena pada waktu resesi itu katanya di tahun itu sangat sulit sekali pangan, apalagi bukan di kota besar, ini di kota kecil. Dan di sana sangat riskan terjadi kelaparan dan terjadi multiplikasi makanan. Seperti yang Yesus lakukan pada waktu dia memberi makan 5.000 orang, 7.000 orang dengan beberapa ekor ikan. Ya, anak sekolah minggu, ingat gak ceritanya? Tuhan Yesus memberikan makan 5.000 orang, sisanya 12 keranjang. Padahal dari apa? Bukan dari pabrik yang besar makanan itu, bukan dari catering yang besar, tetapi dari 5 roti dan 2 ekor ikan. Nah, terjadi di Soe dan luar biasa, ya. Dan
apa yang terjadi di Alkitab terjadi di sana. Ini tidak dicatat dalam sejarah Indonesia, karena ini timbul dari sesuatu yang rohani, dari minoritas ya. Tetapi puji Tuhannya, saya juga baru tahu lagi mempersiapkan firman Tuhan ini, ada seorang jurnalis, ya wartawan, namanya Don Crawford. Dia menulis itu dalam sebuah bukunya berjudul Miracles in Indonesia. Dan itu nggak bisa dihapus, karena kecuali orangnya sendiri menghapus. Ya nanti saudara yang suka searching, coba searching bukunya. Ya, namanya Miracles in Indonesia. Saya baru pernah baca, saudara, itu benar-benar terjadi luar biasa. Orang itu datang ke Indonesia ingin menyaksikan sendiri bagaimana apa yang terjadi di Soe pada waktu itu. Dan benar, mujizat dan kejadian-kejadian di Alkitab itu terjadi di sana. Ya, dan ini di era 1965 sampai 1970 Indonesia mengalami kebangkitan ekonomi. Itu dimulai dari revival yang terjadi di Soe. Ya. Amerika merdeka dari jajahan Inggris. Ya. Itu Amerika dulu pernah dijajah, saudara. Dan dia merdeka karena bangsa Amerika pada waktu itu ingin mandiri, sehingga mereka merdeka di tahun 1776 tanggal 4 Juli. Makanya Amerika Amerika kemerdekaannya 4 Juli. Itu tahunnya 1776 dan pernah dijajah oleh Inggris. Ya. Revival artinya kebangunan. Revival artinya kebangkitan, penghidupan kembali, ya. Dan ini harus terjadi dalam hidup kita secara pribadi. Revival ini bukan hanya secara global, harus terjadi dulu dalam kehidupan kita, ya. Nah, bagaimana kita alami revival? Bagaimana kita alami kebangkitan itu bekerja dan terjadi dalam kehidupan kita? Yang pertama, next. Yang pertama adalah restoration atau pemulihan, ya. Kita baca ayatnya, ya. Dalam Kisah Rasul 3:21 mengatakan, Kristus itu harus tinggal di surga sampai waktu pemulihan segala sesuatu. Sampai di situ dulu. Dalam bahasa Inggrisnya, terjemahan New International Version dikatakan restoration of all things, pemulihan atas segala sesuatu. Jadi Tuhan Yesus tuh harus tinggal di surga sampai pemulihan, pada waktu pemulihan. Kita nggak akan bahas kapan Tuhan datang, tetapi firman Tuhan katakan dia harus tinggal di surga sampai pemulihan itu terjadi. Atau pada waktu terjadi itu Tuhan datang. Ya, kalau baca ayat ini, Kristus harus tinggal di surga sampai waktu pemulihan segala sesuatu. Jadi kita harus merasakan pemulihan itu, ya. Seperti yang difirmankan Allah dengan perantara nabi-nabinya yang kudus di zaman dulu. Jadi restoration ini ada pemulihan. Kalau recovery itu proses pemulihan. Makanya kalau saudara ke rumah sakit suka ada tulisan begini, recovery room, ruang pemulihan. Tapi kalau restoration itu adalah pemulihan, recovery adalah prosesnya. Ya, restoration ini dari kata restore, yang artinya dikembalikan kembali. Akan terjadi pas bertepatan ketika Kristus datang kembali ke bumi ini. Restoration ini akan menghasilkan revival. Jadi sebelum revival terjadi, ini kita harus direstorasi kehidupan kita, ya. Seperti program pemerintah yang paling utama ketika kita menghadapi COVID. Apa, saudara? Pemulihan kesehatan nasional. Itu program pemerintah yang paling utama dan utama saat ini. Makanya pemerintah mendatangkan 12 macam antivirus sekarang. Mendatangkan vaksin 12 macam, saudara. Ya, udah masuk sekarang. Ada yang dengan PT Bio Farma, PT-PT yang lain, saudara. Dan itu gunanya untuk pemulihan kesehatan secara nasional. Jadi kita harus dapat vaksin semua. Bukan iklan, tapi kami mendukung, ya, Gereja Bethel Angels penuh seluruh Indonesia ini mendukung program pemerintah untuk kita mendapatkan vaksin. Kalau katanya dibilang di vaksin ada chip dan sebagainya, itu hoax. Itu hoax, sudah dipastikan hoax. Yang nempel di sini hoax. Saya udah cari kemarin, ya, dan saya udah konsultasi sama teman-teman. Itu hoax, teori konspirasi. Ya, untuk saat ini dipastikan, dipastikan tidak ada chip. Ya, jadi aman. Jadi teman-teman yang belum divaksin harus mendapatkan vaksin itu, karena itu
mensukseskan pemerintah untuk kita terbebas dari COVID-19. Dan juga 3M, tambah 2 lagi, jadi 5M. Agar kita tidak menyebarkan dan kita tidak tertular. Nah, restorasi pemulihan kesehatan ini, saudara tahu tujuannya untuk apa? Untuk kebangkitan ekonomi. Kalau kita tidak direstorasi negara ini secara kesehatan, maka ekonomi nggak akan pulih secara nasional. Akan terus seperti ini. Ya, makanya negara-negara berlomba-lomba untuk mendatangkan vaksin. Ya, terutama saat ini yang update adalah hubungan relasi dengan Tuhan yang harus direstorasi. Ternyata pandemi COVID-19 ini juga sangat berpengaruh terhadap kerohanian. Ya, mudah-mudahan yang di rumah juga pada nonton, yang live banyak. Ya, coba sampaikan itu. Karena ternyata ketika kita banyak work from home, sekarang kan banyak kerja di rumah kan, ya, church from home, school from home, itu menambah menurut survei ini, itu kerohanian setiap orang berkurang. Ini survei yang membuktikan. Ya. Nah, saya akan bahas dulu tekanan besar yang terjadi ketika COVID-19 ini, ya, saudaraku ya. Dalam keadaan COVID-19 ini yang paling terdampak adalah sektor ekonomi. Kalau di dalam ilmu ekonomi, kalau roda perekonomian udah macet, nggak bisa bergerak. Kalau roda perekonomian udah macet, nggak bisa bergerak. Semua terdampak. Semua terdampak. Ya, semua terdampak. Di perdagangan, ekspor, impor terhenti. Ya. Baru-baru ini ada supermarket besar, ya, raksasa, modal raksasa. Dan ini udah viral ya di media sosial ya. Jadi saya bisa kasih tahu brandnya. Pernah dengar Giant itu tanggal 31 Juli tahun 2021 ini akan close all the store in Indonesia. Akan tutup seluruh Indonesia. Ini karena pasti kalau secara ekonomi, ini karena kurang adanya daya beli masyarakat, sehingga store-nya tutup, bukan karena yang lain. Ini bayangin seluruh Indonesia bisa tutup. Ya, saya punya kenalan di tour and travel, itu juga banyak yang gulung tikar. Ada juga yang di perhotelan, usaha perhotelan. Saya kenal dengan ketua asosiasi perhotelan di Bogor dan juga di Jogja, saudara. Tidak mencapai 50%. Ini dampak yang luar biasa. Tidak mencapai 50% artinya apa, saudara? Boro-boro balik modal buat bayar karyawan mungkin harus nabung. Jadi banyak juga hotel-hotel sekarang yang dijual. Ya. Dan beberapa tahun ke depan kalau restorasi kesehatan ini nggak berhasil, ini akan terus berdampak. Ya, oleh sebab itu kita perlu restorasi. Dan yang tadi saya katakan bahwa depresi ini menimbulkan kerohanian yang menurun. Ketika orang banyak di rumah, work from home, school from home, church from home, tentunya lebih banyak waktu, betul nggak? Tapi orang jadi tambah malas. Ini survei loh. Tambah malas untuk berdoa, tambah malas untuk membaca firman Tuhan. Ini saya nggak nuduh ya, saudara koreksi diri sendiri juga. Berapa banyak dari minggu kemarin sampai minggu sekarang saudara yang baca firman Tuhan tiap hari? Nggak bolong-bolong, nggak usah katakan. Siapa yang berdoanya tambah giat? Survei membuktikan tambah menurun drastis. Ya, ini restorasi ini yang harus diperbaiki. Justru ketika kita banyak waktu, ketika kita dalam keadaan seperti ini, kita harus memotivasi diri kita diperbaiki hubungan dengan Tuhan, restorasi, sehingga kita bertambah dekat dengan Tuhan. Dan restorasi ini adalah kuncinya untuk revival. Kalau kita tidak dibangunkan, maka kita tidak bisa mengalami revival. Kita tidak bisa mengalami apa yang dinamakan kebangkitan. Ya, restorasi diri kita sama Tuhan yang harus diperbaiki. Kita baca
2 Tawarik 7:14 mengatakan, dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajah. Ya, sampai di situ dulu. Jadi firman Tuhan katakan, dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri. Ketika kita mau belajar untuk berdoa, mencari wajah Tuhan, kita harus punya perendahan diri. Nggak boleh sombong. Wah, gue mah hebat, gue mah kaya, gue mah super atuh, gue mah keren. Orang yang sombong gak akan bisa merendahkan diri di hadapan Tuhan. Merendahkan diri, belajar untuk merendahkan diri. Karena semuanya dari Tuhan, datangnya dari Tuhan. Orang yang tidak mau mencari Tuhan, itu salah satu bukti orang itu sombong sebetulnya. Bukan sombong karena uang ya, maksud saya. Tapi karena sombong semuanya. Bisa juga karena uang, bisa juga karena keakuan dirinya. Gua punya banyak uang, gua hebat, gua kaya raya. Tetapi orang yang mau merendahkan diri, berdoa dan mencari wajah Tuhan, itu yang akan dipulihkan. Lalu berbalik dari jalan-jalan yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Ketika kita mau direstorasi hubungan pribadi dengan kita dengan Tuhan, belajar rendahkan diri. Ya, saya juga tidak menuduh saudara. Tapi kalau saudara belum bisa untuk pagi-pagi hari berdoa, mencari wajah Tuhan, baca firman Tuhan, itu tanda-tandanya saudara belum bisa merendahkan diri, tanda-tandanya orang sombong. Karena masih punya kekuatan. Gua kayaknya nggak berdoa juga nggak masalah. Ya. Kalau kita mau mendapatkan restorasi, kita harus belajar untuk merendahkan diri, mencari wajah Tuhan, maka Tuhan akan mendengar dari surga, mengampuni dosa kita. Ketika hubunganmu dengan Tuhan dipulihkan, direstorasi, maka pemulihan atas segala sesuatu akan terjadi dalam kehidupan saudara. Tuhan mendengar dari surga, mengampuni dosamu, dan mujizat terjadi, pertolongan Tuhan berikan, kebaikan demi kebaikan kita akan terima ketika restorasi dengan Tuhan terjadi. Amin. Siapa yang mau direstorasi, angkat tangannya. Katakan, saya mau direstorasi. Ya. Yang kedua adalah Holy Spirit, Roh Kudus. Kenapa Roh Kudus? Ya. Ketika kita menghadapi kesulitan hidup ini, ketika kita menghadapi krisis yang besar seperti zaman sekarang, saudaraku ya, masalah yang besar, masalah dalam pekerjaan, masalah hal-hal yang terdampak dengan pandemi ini, kemudian juga ancaman-ancaman. Kayak sekarang, saudaraku, bukan hanya berdampak kepada ekonomi, saudaraku, ancaman kepada jiwa. Ya, orang-orang yang terdampak COVID-19 ini berbahaya buat jiwanya, saudaraku, bisa melayang. Saya tidak mau mulai soal konspirasi, tapi kalau melihat data yang ada, banyak orang yang meninggal ujuk-ujuk. Ya, tadi ngobrol sama para asor ya, tiba-tiba orang meninggal karena COVID. Ya, itu ancaman. Nah, biasanya ketika kita menghadapi seperti itu, ya, some people even forget that God is there. Pakai bahasa Inggris. Kadang-kadang, bukan kadang-kadang, banyak orang lupa bahwa Yesus juga ada di sana, bahwa Roh Kudus ada di sana. Ketika kita menghadapi ancaman itu, orang kadang-kadang lupa sendiri, gak punya siapa-siapa. Tapi Tuhan katakan, aku bersamamu, aku tidak pernah meninggalkan engkau, aku tidak akan pernah membiarkan engkau. Ibrani 13 ayat 5b itu. Ya. Dan Tuhan tidak akan sekali-kali tidak akan membiarkan dan meninggalkan engkau. Ya. Yang B-nya, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Ya. Jadi Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita sendiri. Dan dalam Yohanes 14 ayat 16, ayat ini dibahas oleh Pastor Yuni waktu minggu yang lalu, bahwa Tuhan menyertai kita selama-lamanya. Aku akan meminta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong lain, itu adalah Roh Kudus, supaya Ia apa? Sama-sama baca, Ia menyertai kamu selama-lamanya. Bahkan ketika kita menghadapi ancaman, masalah yang besar, Dia menyertai kehidupan kita. Amin, saudaraku. Siapa yang percaya bahwa Tuhan menyertai kita, angkat tangan. Yes, amin. Dia menyertai kita selama-lamanya.
Ya. Dan ketika kita tahu dia tidak pernah meninggalkan kita, dia tidak pernah membiarkan kita tahu dia menyertai kita, ajak kerjasama sama Roh Kudus. Roh Kudusnya jangan didiamin aja. Dia nggak ngatur kita seperti robot kontrol, belok kiri, belok kanan, nggak gitu. Manusia punya will, punya kehendak bebas, betul? Ya, jadi Roh Kudus nggak ngontrol gitu, diikat orangnya pakai remote control, kata Roh Kudus, belok kanan, kalau belok ke kiri kamu jatuh, enggak seperti itu, terserah. Oleh sebab itu kita mesti tahu bahwa dia menyertai kita ajak kerja sama dengan Roh Kudus, minta pada Roh Kudus untuk menolong, solusinya seperti apa, Tuhan tolong, menjerit kepada Tuhan, minta pertolongan, minta nasihat dia, maka dia pasti akan menolong kita. Ajak kerja sama. Dan yang luar biasanya lagi apa? Ketika kita nggak bisa buat apa-apa, Roh Kudus bisa mendatangkan sesuatu buat kita. Roh Kudus bisa mengasihi kita kebaikan-kebaikan yang perlu kita terima. Kita baca ayatnya. Roma 8:28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Mendatangkan kebaikan. Bukan ketidakbaikan, bukan kejelekan, tetapi kebaikan untuk orang yang mengasihi Dia. Ajak kerja sama Roh Kudus. Roh Kudus tahu segala sesuatu. Dia tahu bisnis, dia tahu segala sesuatu karena dia Tuhan, saudara. Ya, kadang-kadang kita tadi saya bilang, kadang-kadang kita sombong, kita menganggap diri kita hebat. Padahal Tuhan yang kasih, saudara. Wah, tender ini besar ya, gue dapetin karena gue hebat nih, hebat dalam bernegosiasi dalam perusahaan misalnya seperti itu. Ya, padahal Roh Kudus yang memberikan kebaikan itu. Bahkan ketika tidak ada jalan, tadi lagu tadi ya, dia membuka jalan buat kita. Roh Kudus bisa mendatangkan kebaikan. Karena Roh Kudus itu adalah Tritunggalnya Allah. Ya, Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudara, ketika Anda tertekan, punya tekanan yang berat, karena perekonomian, pekerjaan, masalah-masalah pribadi, ya, kesehatan, hubungan, masalah keuangan, ingat, Dia tidak pernah meninggalkan kita. Holy Spirit, Roh Kudus menyertai selalu kehidupan kita. Dan Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dan kita harus bekerja sama dengan Roh Kudus. Untuk apa? Kebaikan-kebaikan Dia datangkan dalam kehidupan kita, saudara. Ya, jadi bukan usaha kita sebetulnya semata-mata. Tapi ketika kita mengajak kerja dengan Roh Kudus, kerjasama dengan Roh Kudus, maka Dia akan memberitahu kepada kita jalan yang benar. Apa yang harus kita ambil? Roh Kudus, saudara. Bahkan di tengah-tengah kesulitan seperti sekarang ini, Dia akan memberikan jalan keluar. Dia akan membuka jalan buat kita, sehingga kebaikan-kebaikan itu akan kita terima. Amin. Haleluya. Sama-sama bilang, saya bersama Roh Kudus selamanya. 1, 2, 3. Saya bersama Roh Kudus selamanya. Amin. Dan yang ketiga, yang terakhir adalah move on. Artinya move on apa sih? Artinya move on apa sih? Okay. Move on. Cuma tahu istilahnya aja, anak muda sekarang tahunya cuma istilahnya aja. Wah, susah move on ya, move on. Move on tuh berpindah, bergerak. Ya. Anak muda seringkali kalau diputusin pacarnya gitu kan. Siapa yang pacaran di sini? Itu susah move on. Susah move on, gue bertahun-tahun susah move on dari. Punya pengalaman? Ya? Aduh, susah move on gitu ya. Anak-anak muda kan susah move on kalau ditinggalin pacarnya. Sebenarnya gini, almarhum Raditya Oloan, dia bilang gini, lo nggak bisa move on kalau ditinggalin pacaran, ditinggal pacar. Justru seharusnya pacar lo yang nyesel karena nggak bisa dapetin orang sebaik lo. Kasih tepuk tangan dong buat lo itu. Ya, kadang-kadang kita nggak bisa move on. Tapi bukan itu saja sebetulnya. Oleh sebab itu saya ingin ngasih tahu sama anak-anak muda. Ini hari ini banyak anak muda dan juga papa mamanya kalau datang. Ya serahkan anak-anak muda buat kami. Bukan artinya anak-anak muda itu jadi anak kami, enggak. Ya kalau secara kerohanian, coba kalau anak-anak muda yang udah mulai mau pacaran, ya ngelirik, kontak Pastor Yuni ya. Nanti catat nomor teleponnya.
Supaya apa? Supaya dijaga, terjaga. Karena banyak sekali kecolongan. Kalau anak muda pacaran tuh tiba-tiba udah cinta sama dia, udah saling sayang. Beda agama. Banyak yang kecolongan seperti itu. Pindah agama. Pindah agama, saudara. Sorry ya, saya harus garis besar ya. Saudara pindah dari surga ke tempat lain. Bahaya. Makanya catat nomor telepon Pastor Yuni nanti ya. Jadi anak-anak muda yang udah mulai, aku tuh naksir dia, supaya kita bisa cek orang itu hubungannya dengan Tuhan seperti apa. Anak Tuhan bukan, ya, atau kecolongan. Makanya gereja-gereja sekarang membuka satu layanan konsultasi tentang berpacaran, pranikah, supaya nggak kecolongan. MBA, Married by Accident, itu kan bahaya tuh, ya. Susah move on kalau udah seperti itu. Ya. Nah, balik ke tentang move on. Jadi move on itu artinya berpindah, bergerak. Orang yang susah move on, ya, ini untuk semua nih, bukan anak muda aja. Sorry ya, saya harus katakan ini. Orang itu susah untuk melihat masa depan. Orang yang susah move on, itu orang yang susah melihat masa depan. Balik lagi ke belakang, ninggalin itu tukang terus aja. Gak bisa, saudara. Tapi ini bukan apa saya, nanti kita bahas tentang firman Tuhan. Seperti keadaan sulit seperti sekarang, saudara. Ya, sebagian orang berkata, aduh, situasi sekarang sulit. Tadi makanya saya sulit itu Pak bahasa itu. Susah, bukan bohong, wasi. Udah susah dirubah, ini situasi seperti ini susah. Gak bisa. Aduh, saya mah dari zaman kakek, nenek dulu saya mah begini-begini aja. Gak bisa maju. Ya, miskin. Ya, usahanya gini-gini aja. Jualan misalnya combro terus ya. Dari nenek, sekarang gak bisa apa-apa, gak bisa nabung. Hey, Tuhan katakan apa? Masa depanmu sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Itu yang harus kita pegang. Kita jangan lihat ke belakang. Kita harus lihat ke depan. Karena Tuhan katakan apa? Masa depanmu sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Yang percaya katakan, kasih Tuhan. Itu masa depan yang Tuhan akan berikan buat kita semua. Ya. Ayat lain mengatakan dalam tentang move on ya. Tadi Amsal 23:18. Masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Filipi 3:13-14. Saudara-saudaraku, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Sampai di situ dulu. Jadi Paulus nggak lihat masa lalunya. Paulus siapa, saudara? Dia penjahat besar. Dia yang membakar gereja-gereja, saudara. Kalau dia lihat masa depannya itu ngeri, saudara. Masa lalunya. Tapi ketika dia mengarahkan diri kepada apa yang di hadapan, dia mencapai itu semua. Ya. Kemudian dan berlari-lari pada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Lupakan apa yang di belakang dan fokus ke depan. Fokus ke depan. Jadi saudara harus melupakan apa yang di belakang saudara. Saudara ingat apa yang terjadi dengan istri Lot? Ceritanya, ketika Tuhan mau menghukum Sodom dan Gomora, ya kata Tuhan jangan lihat ke belakang. Terus kemudian apa? Dia dikatakan, mereka berlari dan istri Lot melihat ke belakang. Itu apa yang terjadi, saudara? Istri Lot dihukum. Istri Lot mati jadi tiang garam. Tetapi apa yang terjadi dengan Yusuf? Ketika Yusuf dilecehkan, dihina, dibuang, dibenci, mau dibunuh, dipenjarakan, difitnah, dia tidak melihat masa depan, masa belakang, masa lalu, tapi dia melihat masa depan. Dan apa yang terjadi dengan Yusuf? Dia menjadi penguasa Mesir, from zero to hero, dari tidak apa-apa menjadi apa-apa, dari budak menjadi penguasa Mesir. Ketika kita mengalami hal yang sama, kita jangan melihat masa lalu kita,
Lihat masa depan. Karena Tuhan katakan masa depanmu sungguh ada dan harapanmu tidak akan pernah hilang. Ketika saudara mau move on, saudara harus belajar untuk melihat masa depan. Ketika saudara melihat kesuksesan, itu yang akan terjadi, saudara. Ketika saudara melihat kesembuhan, hidup saudara akan sehat luar biasa, itu yang akan terjadi, saudara. Jangan lihat masa lalumu, track recordmu, jangan. Lihat masa depan. Ketika saudara lihat kesuksesan, keberhasilan, kebahagiaan, itu yang akan saudara raih. Amin, saudara. Ketika saudara move on, revival bisa terjadi dalam kehidupan saudara. Amin. Haleluya. Siapa yang mau move on? Angkat tangannya. Bilang, move on. Itu mau belum move on. Kalau move on gini, kalau itu move on. Tapi masih ingat-ingat yang belakang, ya. Kalau move on tuh benar-benar move on. Saya mau move on. Sama-sama katakan move on. Belum move on, kayaknya masih di sekolah. Harus ke Jakarta kita. Move on. Oke, move on ya. Bergerak, puji Tuhan. Saya akan sampaikan firman Tuhan pada hari ini. Belajar untuk masuk dalam restorasi. Belajar untuk masuk dalam masa pemulihan. Terutama pemulihan hubungan saudara dengan Tuhan. Harus dipulihkan. Karena ini yang pertama untuk saudara bisa mengalami revival. Ya, ketika saudara dipulihkan kehidupan saudara, maka saudara akan mengalami pemulihan atas segala sesuatu. Saudara akan rasakan itu di dalam kehidupan saudara. Dan bersama Roh Kudus, Holy Spirit. Roh Kudus tidak akan pernah membiarkan saudara meninggalkan saudara, dan dia menyertai saudara selama-lamanya untuk apa? Untuk mendatangkan kebaikan dalam hidup saudara. Ya, ingat baik-baik, ketika sesuatu yang buruk terjadi dalam kehidupan saudara, itu bukan dari Tuhan. Tuhan selalu mendatangkan kebaikan. Yang ketiga, yang terakhir adalah move on. Melihat ke depan dan fokus dan meraih apa yang saudara lihat. Ketika saudara melihat keberhasilan, kemenangan, kesehatan, kesuksesan, kebahagiaan, itu yang saudara akan raih. Amin. Yang setuju dengan saya, berikan tepuk tangan yang meriah. Silakan tim properti maju ke depan. Kita angkat pujian Tuhan yang bersama kami. Karena ini perlu dengan baik-baik kita dengarkan baik-baik agar yang di rumah juga, ya, Tuhan akan menyertai kita selama-lamanya. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia akan selalu bersama dengan kita untuk mendatangkan kebaikan yang terjadi dalam kehidupan kita. Haleluya. Mau pemulihan terjadi dalam kehidupan kami, Tuhan. Kami tahu Tuhan bersama kami selamanya.
revival dalam kehidupan saudara. Kita akan berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur punya Allah yang luar biasa seperti Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, biarlah pada saat ini kami memantapkan hati kami untuk kami terus berjalan bersama dengan Tuhan dan mengalami pemulihan Tuhan Yesus. Mungkin ada satu sisi dalam kehidupan kami yang belum dipulihkan, atau masih banyak hal Tuhan Yesus kami belum mengalami pemulihan sehingga kami sulit untuk bergerak maju, sehingga kami sulit mengalami kebangkitan Tuhan Yesus, kebangunan rohani. Oleh karena itu biarlah Tuhan Yesus tiap hari kami mau mengintrospeksi diri kami Tuhan Yesus, untuk kami boleh tetap dekat sama Tuhan, memulihkan hubungan kami dengan Tuhan, itu hal yang paling utama. Tuhan, masih sering kali mungkin kami memikirkan perkara-perkara jasmani, tetapi biarlah kami terus dibukakan mata rohani kami untuk kami lebih mengutamakan hubungan kami dengan Tuhan. Itu gak boleh kami lupakan. Kami mau setia mencari Tuhan dengan sekuat tenaga kami Tuhan Yesus, untuk kami terus berlari kepada Engkau saja Tuhan Yesus dalam setiap persoalan kehidupan kami. Dan kami Tuhan Yesus harus memantapkan iman kami bahwa Roh Kudus itu selalu menyertai kami selama-lamanya. Itu tidak boleh kami lupakan, sehingga Tuhan Yesus kami tidak membelakangi Tuhan, tetapi kami boleh terus maju Tuhan Yesus, tidak menoleh ke belakang dan mengalami Tuhan Yesus kebangkitan rohani di dalam Tuhan. Apapun usia kami, berapapun usia kami, apapun keadaan kami, ketika kami boleh pulih hubungan kami dengan Tuhan, maka kami percaya hidup kami akan dimenangkan Tuhan Yesus, mengalami kemuliaan dan kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan sepanjang hidup kami. Karena dikatakan rencana Tuhan selalu yang terbaik, mendatangkan kebaikan buat kami semua. Berkati jemaat-Mu Tuhan Yesus, apapun permasalahan yang jemaat hadapi saat ini, kami percaya Tuhan menyertai mereka semua, dan mereka boleh menerima jawaban dan kemenangan dari Tuhan. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Kami percaya Tuhan, revival akan terjadi dalam kehidupan kami. Saat ini saya akan berdoa untuk setiap usaha anak-anak Tuhan yang diadakan di tempat ini. Kiranya Tuhan Yesus, kami melihat pada hari ini Tuhan Yesus, pada detik ini kebangunan terjadi. Kami percaya setiap usaha anak-anak Tuhan akan berkati. Kesuksesan, keberhasilan, dan semua apa yang diraih oleh anak-anakmu pasti akan diraih. Apa yang mereka lihat, apa yang mereka targetkan akan tercapai di tahun ini. Karena Tuhan bersama dengan Engkau, kami akan melihat kebaikan-kebaikan terjadi dalam kehidupan kami. Saat ini juga saya akan berdoa untuk yang sakit. Bila di antara saudara ada pasien yang sakit, imani apapun penyakit yang saudara alami, Tuhan pasti akan sembuhkan. Yang di rumah juga berdoa pada saat ini dengan penuh keyakinan. Pada saat ini hamba berdoa di dalam nama Yesus Kristus, kesembuhan terjadi buat setiap penyakit anak-anak Tuhan di tempat ini yang dialami, baik yang di tempat ini, yang di rumah, yang nonton live streaming. Di dalam nama Yesus Kristus, kesembuhan terjadi, pemulihan terjadi di dalam nama Yesus Kristus. Kami terima itu Tuhan Yesus, karena janji Tuhan tidak pernah gagal di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, terpujian nama-Mu. Kami percaya Tuhan Yesus bahwa semua kebaikan Tuhan akan terjadi dalam kehidupan kami. Dan kami mau semua anak Tuhan, semua orang percaya mengalami kebangkitan, mengalami revival di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, terpujian nama-Mu. Saudaraku, kita angkat kedua belah tangan kita untuk siap untuk menerima berkat Tuhan. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah pekerjaan dan hasil kerjamu, dan diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Sekarang saudaraku, terimalah berkat yang besar dari Allah Bapa, cinta kasih yang luar biasa dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai hidup kita mulai pagi hari ini sampai Maranatha Dia datang kali yang kedua. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Semua yang sudah berdoa dan percaya sama-sama katakan amin.